Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya Muhammad Abdul Razak Umar. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Saya mengambil jurusan Teknik Informatika. Baik, kali ini saya akan mencoba membuat penjelasan tentang tata cara pembuatan Entity Relationship Diagram atau biasa disebut sebagai ER diagram. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Office Word. Mungkin teman-teman sudah sangat familiar dengan aplikasi ini. Dan penjelasan tentang ER diagram ini akan berjalan bersama dengan saya membuatnya. Akan saya jelaskan step by step. Nanti ketika sudah berbentuk. Baik, di sini ER diagram memiliki beberapa komponen. Di antaranya adalah entitas, atribut, dan relationship. Terdapat juga derajat kardinalitas. Nah, hal-hal yang saya sebutkan tadi akan saya jelaskan dengan berjalannya video ini. Nah, untuk simbol yang kotak ini adalah mewakili dari entitas. Nah, nanti masing-masing entitas ini akan memiliki elemen atau atribut. Nah, setelah itu ada relationship, digambarkan seperti ini. Kalau pada algoritma ini biasa disebut sebagai decision. Baik, di sini saya akan membuat ER diagram sesuai dengan tugas, yaitu membuat ER diagram tentang informasi akademik perguruan tinggi. Jadi akan saya sesuaikan elemen-elemen dan entitasnya sesuai dengan data yang dibutuhkan di dalam sistem informasi akademik perkuliahan atau perguruan tinggi. Garis-garis ini adalah mewakili bahwasanya setiap atribut atau entitas terhubung atau memiliki hubungan. Nah, hubungan tersebutlah yang disebut sebagai relationship. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai relationship atau hubungan. Baik. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa nanti kita akan membuat suatu database yang memuat tentang informasi akademik. Nah, di sini hubungan antar elemen atau antar entitas kita jadikan satu sebagai rencana studi dari perguruan tinggi. Nah, rencana studi tersebut memuat tentang apa saja akan kita lanjutkan. Pada umumnya, sistem informasi akademik memuat informasi tentang mahasiswa, kemudian dosen, kemudian mata kuliah, dan jadwal akademik atau jadwal kuliah. Nah, seperti ini. Nah, masing-masing entitas ini tentunya memiliki elemen yang dimuat oleh satu entitas. Akan kita mulai elemen untuk mahasiswa. Nah, pada umumnya atau seperti yang sudah kita ketahui bahwa mahasiswa memiliki elemen-elemen yang terdiri atas nama, kemudian NIM, kemudian alamat,
Kemudian ada juga jenis kelamin. Dan ada prodi. Ini secara umum saja data yang saya ambil untuk mempersingkat ruang dan waktu kita untuk merekam video ini. Rapikan dulu. Kemudian setelah kita membuat elemen dari mahasiswa, kita hubungkan elemen-elemen tersebut ke entitas mahasiswa. Seperti ini. Baik, kurang lebih seperti ini. Kemudian akan kita lanjutkan untuk membuat elemen dari dosen. Kita ambil umumnya juga. Umumnya terdiri atas nama, kemudian NIDN, alamat, dan juga nomor telepon. Seperti ini. Sama seperti yang sebelumnya, ketika sudah elemen sudah jadi, maka kita hubungkan dengan entitas yang bersangkutan. Di sini adalah entitas dosen. Seperti ini. Kemudian akan kita buat elemen untuk mata kuliah. Di sini secara umum terdiri atas pertama adalah kode MK, kemudian nama MK, dan yang terakhir adalah SKS. Kita rapikan dulu. Maaf. Seperti ini. Nah, kemudian kita hubungkan sama seperti yang sebelumnya. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir, kita akan membuat elemen untuk jadwal kuliah. Dari atas hari, kemudian kode, lalu kelas atau tempat belajar. Kita hubungkan sama seperti elemen-elemen sebelumnya.
Di sini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya ER diagram merupakan konsep yang digunakan sebelum nanti kita membuat sebuah database. Nah, tentunya database yang kita buat akan berdasarkan pada ER diagram yang ada di sini. Mungkin seperti ini kurang lebih. Nanti mahasiswa adalah sebuah tabel dan isi dari sebuah tabelnya tadi adalah elemen-elemen di sini. Elemen-elemen dari mahasiswa. Nah, kemudian antar tabel ini akan memiliki hubungan atau relationship yang menjadi satu menjadi relationship rencana studi. Nah, kemudian di sini masing-masing elemen atau entitas memiliki derajat kardinalitas. Derajat kardinalitas sendiri memiliki arti bahwa setiap elemen memiliki jumlah hubungan atau banyak dan sedikitnya hubungan. Di sini ada 3 jenis, yaitu many to many, many to one, dan one to one. Di sini akan kita mulai derajat kardinalitas untuk mahasiswa. Dikarenakan mahasiswa adalah individu yang terdiri atas satu orang, maka di sini mahasiswa memiliki derajat kardinalitas one to many, yaitu satu orang mahasiswa memiliki banyak hubungan antara dosen, mata kuliah, dan jadwal yang bersangkutan dengan mahasiswa tersebut. Lalu kita akan menentukan mata kuliah atau derajat kardinalitas dari mata kuliah. Nah, pada umumnya dalam satu prodi atau dalam satu kali rencana studi, mata pelajaran akan terdiri dari banyak jenis pelajaran dan memiliki hubungan banyak pula, yaitu antara dosen, jadwal kuliah, dan mahasiswa. Maka dapat kita simpulkan bahwa derajat kardinalitas dari mata kuliah adalah many to many. Seperti ini. Kemudian adalah jadwal kuliah. Nah, pada jadwal kuliah pada umumnya terdiri dari beberapa hari, sehingga sama seperti mata kuliah, jadwal kuliah ini adalah many to many. Yang terakhir adalah dosen, memiliki derajat kardinalitas dari dosen, karena dosen adalah personal yang akan memiliki jumlah tanggungan mengajar dan juga mata kuliah yang diajar, serta mahasiswa mana saja yang akan diajar. Maka di sini kita simpulkan bahwa dosen memiliki derajat kardinalitas sebagai one to many. Baik, kurang lebih seperti inilah ER diagram yang akan kita jadikan database. Mungkin cukup sekian video saya tentang tata cara pembuatan diagram atau ER diagram sebagai tugas UAS basis data 1. Baik, kepada teman-teman semuanya, terima kasih telah menyimak dan jangan sungkan untuk berkomentar apabila terjadi kesalahan di dalam ER diagram saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah membuat tentang bagaimana cara membuat ER diagramnya. Nah, untuk sekarang kita akan membuat database melalui DBMS MySQL berdasarkan pada ER diagram yang sudah kita buat. Kita pertama-tama akan membuka dulu XAMPP. Nah, software XAMPP ini adalah untuk menjadikan laptop kita atau komputer kita menjadi server DBMS, sehingga kita bisa membuat database di dalam aplikasi DBMS. Kita start modul Apache dan MySQL. Nah,
Ketika sudah hijau keduanya, kita bisa memulai untuk membuat DBMS. Di sini untuk mempermudah, saya akan membuatnya melalui command prompt atau CMD. Supaya menarik saja, kita rubah warnanya, kemudian judulnya. Seperti ini. Kemudian seperti ini. Kita mulai jadi XAMPP. Kemudian bin. Bin MySQL. Nah, sudah. Kemudian kita akan membuat database dengan cara seperti ini. Karena tadi kita membuat judulnya adalah rencana studi, maka kita buat juga database-nya dengan nama rencana studi. Kita tambahi SIMA. Atau kita beri nama tugas UAS gitu saja. Mohon maaf teman-teman, karena saya agak lupa kalau lewat MySQL, mungkin kita bisa lewat browser. Kita buka browsernya saja. Di sini saya menggunakan Google Chrome sebagai browser. Nah, kalau sudah masuk, kita klik di URL tab-nya, kita klikkan atau tuliskan localhost. Nah, pada interface pertama ini adalah interface awal dari XAMPP. Kemudian kita masuk ke PHP MyAdmin. Kita tunggu prosesnya. Ini adalah tampilan dari PHP MyAdmin. Nah, di sini kita akan bisa membuat database atau mengoperasikan database yang lain. Di sini terdapat beberapa database yang sudah saya kerjakan ketika terdapat tugas dari mata pelajaran basis data 1. Kita akan membuat database berdasarkan ER diagram yang sudah kita buat di sini. Kita buat menjadi collection. Nah, di sini adalah nama dari database. Nah, di sini adalah beberapa yang sudah saya buat. Nah, kita akan membuat database berdasarkan ER diagram yang sudah kita buat. Karena saya memberi namanya rencana studi, maka di sini saya beri nama rencana studi.
kemudian klik create. Nah, bisa kita lihat, nah ini adalah database yang telah kita buat. Nah, di sini kita masukkan pada kolom kreasi tabel. Nah, tabel yang pertama akan saya buat adalah mahasiswa, di mana pada kolom mahasiswa saya meletakkan 5 jenis atribut yang terdiri dari nick atau NIM, kemudian nama, kemudian alamat, kemudian jenis kelamin, dan prodi. Maka di sini number of column-nya kita tambah menjadi 5. Kemudian klik go. Nah, di sini adalah nama-nama dari atributnya. Ini adalah tipe data dari atribut tersebut. Nah, untuk yang pertama adalah NIM. Kemudian kita klikkan di sini. Nama, kemudian alamat, kemudian prodi. Oh, maaf. Kita dahulukan jenis kelamin dahulu. Kemudian alamat, dan yang terakhir adalah prodi. Nah, untuk tipe data saya hanya tahu beberapa, namun di sini dapat saya jelaskan bahwa integer adalah memuat tentang data yang berisikan angka, namun bisa memuat angka yang terdapat koma di dalamnya. Nah, di sini nama kita klik varchar atau variable character, agar karakter yang kita masukkan dapat beragam. Kemudian panjangnya, untuk NIM saya buat jadi 10, untuk nama 16, jenis kelamin mungkin cukup 10, untuk alamat 20 ya, untuk alamat panjang mungkin, untuk prodi mungkin cukup 10. Nah, di sini saya akan menambahkan komen agar database-nya lebih memiliki keterangan. Dan sudah selesai. Selanjutnya, ketika sudah kita men-setting isi dari atribut, maka selanjutnya kita klik save. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini kita bisa melihat tabel mahasiswa di dalam database rencana studi. Nah, kemudian ini adalah data yang diisi atau isi data dari tabel mahasiswa. Kita buat lagi, kita buat tabel lagi. Sekarang dosen. Sesuai dengan R diagram kita, dosen terdiri dari 4 atribut yang terdiri dari NIDN, nama dosen, alamat, dan nomor telepon. Buat NIDN, dan nama dosen ya, alamat dosen, kemudian nomor telepon. Nah, setelah itu seperti yang tadi, kita rubah dulu tipe datanya, kemudian panjang karakter, nah baik, kemudian di komen.
Sudah, kita save. Nah, selanjutnya adalah database atau tabel yang memuat informasi tentang mata kuliah. Lihat di sini adalah M mata kuliah. Karena mata kuliah di ER diagram kita terdiri dari hanya 3, yaitu meliputi kode, kemudian nama MK dan SKS, maka kita buat di sini juga 3. Kita go. Nah, kita perhatikan kode MK, kemudian nama MK, kemudian SKS. Untuk nama MK saja yang kita ubah menjadi varchar karena SKS nanti terdiri dari angka. Kode MK kita isikan mungkin 8 digit, nama MK 16 digit, SKS mungkin cukup 2 digit karena paling maksimal terdiri dari 2 baris bilangan. Save. Nah, jadi kemudian yang terakhir adalah jadwal. Jadwal studi. Nah, seperti ini. Tapi hanya memiliki 3, yaitu kode, nama, hari, dan juga kelas. Go. Seperti ini adalah kode, kemudian hari dan kelas. Jadi varchar. Mungkin ini cukup 5 digit untuk hari, 10 digit, kelas 10 digit. Kita save. Nah, agar semua database yang kita buat bisa saling dihubungkan atau direlation, kita buat di sini menjadi primary key. Nah, fungsi dari primary key sendiri adalah untuk memisahkan apabila ada data yang sama, maka dia secara otomatis akan menolak kesamaan data tersebut. Nah, baik. Karena semuanya sudah kita berikan atau sudah kita masukkan key, maka untuk selanjutnya adalah kita membuat relationship. Kita masuk ke menu designer. Nah, di sini terdapat database yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini memiliki satu hubungan antara satu database, yaitu hubungannya adalah rencana studi sesuai dengan ER diagram yang sudah kita buat. Maka kita coba dengan seperti ini
untuk menggabungkan. Mungkin ada yang kurang dari database atau tabel kita, akan saya coba tambahkan di jadwal studi agar dapat saling berhubungan nanti. Studi. Di sini kita coba akan edit, kita change. Kita buat yang baru. Seperti ini. Mungkin akan terdiri dari ini, NIDN dosen, kemudian mata kuliah, hari dan kelas, maka terdiri dari 6. Seperti ini. Nah, kemudian kita save. Belum diisi lainnya. Dan kita save. Nah, sudah. Baiklah, kemudian akan kita coba untuk membuat relation. Seperti ini. Dan kita hubungkan.
jadikan unik dulu kayaknya. Kemudian kita buat relasinya. Mohon maaf, di sini tadi ada terjadi kesalahan ketika saya membuat relasi. Sebenarnya tidak seperti ini ya, dan mungkin jauh dari konsep yang sudah kita buat. Namun tak mengapa, mungkin sedikit sama dengan konsep yang kita buat. Kemudian kita hubungkan. Lebih seperti ini relasinya. Mungkin cukup sekian dulu. Mungkin di sini terdapat kesalahan, namun untuk sementara ini itulah yang dapat saya pahami. Mungkin dari Bapak Pembimbing dapat mengkoreksi kesalahan saya, dan apabila dibutuhkan perbaikan, insya Allah saya siap melakukannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.